أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Surat ketiga Ali Imran ayat 38 dan 39. Mari kita pergunakan ayat ini untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini, yaitu di surat 38-nya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan yang baik, yaitu anak, cucu-cucu, dan generasi keturunan kita mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan solihah dan imam bagi orang-orang bertakwa, sebagaimana di surat Al-Furqan ayat 74. Doanya di sini adalah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita fahami surat Al Imran 38 ini.
pada ayat ini telah diceritakan perihal keluarga Imron. Maka pada ayat ini dipaparkan cerita seputar keluarga Zakaria. Saya ulang, pada ayat yang lalu, berarti ayat 37 ke atas, telah diceritakan perihal keluarga Imron. Maka pada ayat ini dipaparkan cerita seputar keluarga Nabi Zakaria alaihi salam. Di antara keduanya terjalin hubungan yang sangat erat dalam rangka mengemukakan keutamaan keluarga Imron. Tatkala Nabi Zakaria alaihi salam melihat kemuliaan dan martabat yang begitu tinggi pada Ibunda Maryam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, timbullah keinginannya untuk mempunyai seorang anak serupa dengan Ibunda Maryam dalam kecerdasan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi Zakaria alaihissalam mengetahui bahwa istrinya adalah seorang perempuan yang mandul dan sudah tua, namun dia tetap mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mihrab tempat Ibunda Maryam beribadah, Nabi Zakaria alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah, semoga dia berkenan menganugerahkan kepadanya seorang keturunan yang soleh dan taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang timbul dari lubuk hati yang tulus dan penuh kepercayaan kepada kasih sayang Allah yang maha mendengar dan memperkenankan segala doa. Maka segera doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-39-nya, ketika Nabi Zakaria alaihi salam masih berdiri di mihrab dan baru selesai berdoa, datanglah kepadanya malaikat Jibril alaihi salam yang memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yahya kelak yang akan membenarkan Nabi yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lahir tidak seperti bayi-bayi yang lain, dengan melalui ibu dan bapak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Yahya adalah seorang nabi yang memimpin kaumnya ke arah kemuliaan dan kebahagiaan. Dari nabi yang menjauhkan dirinya dari nafsu dan syahwat karena semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah seorang nabi yang lahir dari keturunan yang mulia, yakni nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam sewaktu masih kanak-kanak pernah berjalan melewati anak-anak yang sedang bermain. Mereka mengajaknya bermain. Beliau berkata, "Aku diciptakan bukan untuk bermain-main." Subhanallah, luar biasa. Nabi Yahya alaihissalam ini luar biasa. Mereka adalah insan-insan yang soleh, ya, keturunan para nabi dan para rasul. Dan juga Bunda Maryam mempunyai putra yang bernama Nabi Isa alaihissalam, juga tergolong sebagai insan-insan yang soleh. Mudah-mudahan generasi kita semuanya yang berada di lembaga pendidikan Al-Falah ini, dari KBTK, SD, SMP Surabaya, dan juga SMP Delta Sari di Sidoarjo, mudah-mudahan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang robbani, yaitu generasi-generasi yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala
permohonan baik kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikutinya. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan Allah berikan kepada kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, segala kenikmatan yang berpagi hari terjadi bersamaku atau bersama salah seorang dari makhlukmu adalah darimu semata, tidak ada sekutu bagimu, maka bagimu segala puji dan bagimu rasa syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabbi, bagimu segala puji sebagaimana seyuknyanya bagi kemuliaan wajahmu dan keagungan dan kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dengan memujinya dan dengan memujinya sejumlah makhluknya, serela dirinya, seberat arasnya, dan sebanyak tinta bagi kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya tidak akan membahayakan sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.